Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Karisma dengan NIM 235120201111110007. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas 9 pertanyaan penting terkait teori PR hingga klasifikasi teori PR menurut Profesor Ahmad Kriantono untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori public relation. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai asumsi-asumsi dasar teori situational of the public dalam public relation. Jadi teori situational of the public itu dikembangkan oleh James A. Grunig yang menjelaskan bahwa perilaku publik terhadap isu itu sangat bergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, terdapat 3 asumsi dasar, yaitu publik itu bersifat tidak homogen, bisa aktif, pasif, atau bahkan tidak menyadari isu. Nah, 3 variabel penentu utamanya itu ada problem recognition, constraint recognition, dan level of involvement. Sedangkan kategori publiknya itu mulai dari non-public, latent public, aware public, dan active public. Lalu selanjutnya, cara menerapkan teori situational of the public baik dalam penelitian maupun dalam praktek. Nah, dalam konteks penelitian teori situational ini digunakan untuk mengklasifikasikan responden berdasarkan persepsi terhadap isu. Survei dan wawancara itu dapat menggali pemahaman serta keterlibatan dari responden. Sedangkan dalam praktik, PR itu merancang strategi komunikasi berbeda untuk setiap tipe publik, misal seperti edukasi media untuk publik laten dan diskusi terbuka untuk publik aktif. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar dari teori encroachment dan kaitannya dengan excellent teori dari James Grunig et al. Jadi, encroachment teori itu menjelaskan ancaman dominasi divisi non-PR terhadap fungsi kehumasan, misal seperti marketing atau HRD atau lainnya. Yang dimana teori ini itu bertentangan dengan prinsip excellent teori dari Grunig et al. Yang menekankan pentingnya PR itu untuk memiliki otonomi dan juga peran strategis dalam suatu organisasi. Nah, cara menerapkan encroachment teori dalam penelitian atau praktek itu secara penelitian encroachment dapat dikaji melalui survei organisasi dan juga analisis struktur fungsional PR. Sedangkan dalam praktik, teori ini itu mendorong PR atau public relation untuk memperjuangkan legitimasi sebagai unit strategis. Jadi bukan hanya sekedar teknis gitu ya. Selanjutnya itu adalah teori informasi gitu. Makna informasi berdasarkan teori informasi menurut Shannon and Weaver. Itu dalam teori ini informasi didefinisikan sebagai segala bentuk pesan yang mengurangi ketidakpastian dan dalam perspektif ini informasi itu bersifat netral atau tidak dinilai berdasarkan benar ataupun salah gitu ya. Nah, bedanya apa gitu dengan berita? Jadi informasi itu bisa benar atau salah, sedangkan berita itu adalah informasi yang telah diverifikasi dan juga beretika. Lalu hoax. Nah, hoax ini secara teknis
disebut informasi namun tidak dapat dikategorikan sebagai berita begitu karena tidak valid dan juga tidak diverifikasi. Dengan demikian, hoax itu tetap dikategorikan sebagai informasi tetapi tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai berita yang layak disebarluaskan. Oleh karena itu, tugas PR itu adalah menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Lalu apa sih itu metateori public relation gitu, dan juga perkembangan public relation dari entitas praktik menuju entitas kajian ilmiah atau kajian ilmu gitu ya, dan juga kaitan public relation sebagai ilmu dalam konsep paradigma dari Thomas Kuhn gitu. Jadi metateori itu adalah refleksi filosofis gitu, refleksi filosofis terhadap teori. Nah, dalam public relation ini itu meliputi asumsi dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari teori-teori yang digunakan. Selanjutnya, menurut Thomas Kuhn gitu ya, menjelaskan bahwa perkembangan ilmu itu mengalami pergeseran paradigma gitu. Dalam konteks PR, kita menyaksikan begitu transisi dari praktik teknis ke arah keilmuan yang strategis dan juga reflektif sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Ahmad Kriantono bahwa PR itu kini merupakan ilmu sosial terapan yang sah dan mandiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah konsep paradigma ekologi terhadap public relation menurut Everett, sehingga menghasilkan dua proposisi utama terhadap public relation. Nah, sebenarnya Everett itu mengusulkan paradigma ekologi yang dimana memandang PR itu sebagai sistem komunikasi adaptif antara organisasi dan juga lingkungan. Dalam pendekatan ini, PR itu dianggap sebagai keseimbangan sosial yang memastikan organisasi itu tetap selaras dengan dinamika eksternal gitu. Jadi terdapat dua proposisi utama dari paradigma ini, yaitu PR itu harus interaktif dan juga adaptif. Nah, yang kedua, PR itu menjaga keseimbangan antara tuntutan publik dan juga kepentingan organisasi. Dalam hal ini, PR itu menjaga equilibrium antara kebutuhan organisasi dan harapan publik gitu. Nah, lalu beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pengertian teori-teori public relation yang khas dan juga pinjaman gitu ya, serta contohnya. Jadi teori khas PR itu dikembangkan dari praktik PR itu sendiri. Contohnya apa teori khas PR? Jadi contohnya itu adalah two-way symmetric communication Grunig. Lalu kalau bedanya teori khas dan juga teori pinjaman itu diadopsi dari disiplin ilmu lain gitu. Contohnya yaitu agenda setting teori, make, comes, and show. Sebenarnya kedua jenis teori ini itu saling melengkapi begitu, namun penguatan terhadap teori khas itu akan mendorong PR menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Selanjutnya itu dalam buku teori PR Profesor Ahmad Kriantono, beliau membagi teori public relation itu dalam beberapa kategorisasi. Jadi Profesor Ahmad Kriantono itu membagi teori PR menjadi 4 kategori. Yang pertama fungsional, yang kedua relasional, yang ketiga kritis, dan yang keempat konstruksionis.
Nah, fungsional itu maksudnya adalah agenda setting atau manajemen isu. Sedangkan relasional itu adalah relationship management, dialogic communication, dan kritis itu adalah hegemoni Gramsci, public sphere atau Habermas, dan constructionist itu adalah framing theory atau social construction of reality. Nah, dari pengelompokan ini sebenarnya setiap kategori itu menawarkan perspektif yang unik gitu ya, yang dapat digunakan sesuai dengan konteks kajian atau permasalahan komunikasi yang dihadapi gitu. Sebagai mahasiswa begitu ya, saya menyadari bahwa penguasaan teori-teori ini itu tidak hanya penting untuk memahami praktik PR, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis dan ilmiah dalam melihat peran komunikasi dalam masyarakat. Klasifikasi teori yang ditawarkan oleh Profesor Rahmat Kriantono itu sangat membantu dalam mengorganisasi pengetahuan PR secara sistematis, sekaligus membuka ruang untuk pengembangan teori lokal yang kontekstual. Nah, sebagai penutup gitu ya, pemahaman atas teori-teori public relation itu menurut saya sangat penting dalam membentuk cara berpikir kritis strategis orang komunikator. Teori itu tidak hanya menjelaskan tetapi juga menuntun praktik kehumasan yang etis, efektif, dan juga berbasis ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.